Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktavia Putri Asni sebagai wali kelas dari kelas 4 Arazi di SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Dan hari ini saya akan membawakan pembelajaran tematik untuk anak-anak kelas 4. Nah, ini saya buat video ini karena tadi ketika Zoom terrecordnya hanya sepotong, jadi untuk awalannya saya buatkan lagi video untuk menjelaskan. Nah, untuk pembelajarannya ini kita sudah masuk di tema 7, muatannya fokus ke pembelajaran PPKN. Nah, ini untuk kelas Arazi F10 UPI Cibiru. Apa yang anak-anak akan pelajari? Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terkait dengan persatuan dan kesatuan, dan mereka juga akan mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk yang poin kedua itu akan dilaksanakannya di minggu depan. Nah, di kegiatan pembelajaran ini there are some rules, ya, ada beberapa peraturan. Jadi di mana saya tidak akan menjelaskan konten materi, tapi Miss Fitri akan memberikan challenge pertanyaan kepada anak-anak dengan sistem poin, ya. Agar anak-anak mendapatkan poin yang sempurna, mereka harus berusaha untuk terus menjawab. Nah, caranya nanti saya akan tampilkan pertanyaannya, lalu anak-anak boleh baca dan nanti langsung cari jawabannya pada buku tematiknya. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, nanti klik opsi raise hand, ya. Nah, nanti tunggu apakah mereka terpilih atau tidak untuk menjawab pertanyaan itu. Seperti itu. Nah, itu untuk kegiatan pembelajarannya. Untuk awalannya. Untuk kegiatannya, mari kita tonton kegiatan pembelajaran anak-anak sebagai berikut. Oke, Miss, sekarang record, ya. Tadi lupa Miss klik. Oke, mari kita lanjutkan. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? 3 orang. Siap, klik raise hand-nya. 1 Akbar, 2 Yanka, 3 Aluna. Oke, 1 Akbar. Apa jawabannya yang nomor 1, Akbar? Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Oke, very good. Akbar dapat poin. Kedua, Yanka. Silakan, Yanka. Nomor 2. Lima, 4, 3, 2, 1. Miss lempar. Bisa jawab, Yanka? Tadi lupa ke mute, Miss. Ke unmute. Oh iya, silakan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Oke, very good. That's right, Yanka. Next, nomor 3 dijawab oleh Aluna. Mengapa letak disebut strategis? Karena terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, very good. Kenapa disebut strategis? Karena ada di antara dua benua itu. Good. Siap, ya. Good. Tadi 3 orang sudah dapat. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Masih di teks yang ini, ya. Nomor 4, bagaimana kondisi alam negara Indonesia? Yang kelima, bagaimana keadaan transportasi dan komunikasi di Indonesia? Dan yang keenam, bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perubahan? Baca dan cari jawabannya dulu, nanti Miss akan hitung untuk raise hand-nya. Silakan cari dulu jawabannya. Kondisi alam negara. Lima, siap. 5, 4, belum. 5. Turunkan dulu, belum, ya. 5, 4,
3, 2, 1. 3 orang. Tia, Akbar, dan Levina. Silahkan, Tia, Akbar, dan Levina. Dimulai dari Tia. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekan keragaman masyarakatnya. Oh, enggak diituin ya. That is the answer. Bagaimana kondisi alam negara Indonesia? Oke, Tia, Miss mau tanya dulu. Indonesia itu negara vulkanis katanya. Karena banyak apa di teks itu? Coba cari di teksnya. Indonesia merupakan negara vulkanis karena banyak Pegunungan. pegunungan ya. Maka badai itu mempengaruhi terhadap keanekaragaman Masyarakat. Oke, good. Nah, itu yang lebih komplit ya. Oke, Tia tetap dapat poin. Good. Next adalah Akbar. Silahkan. Kemajuan dan keterbatasan sasaran transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Oke, terus apa lagi nih? Kalau ada kemudahan bagaimana? Dan kalau ada kesulitan itu bagaimana, Akbar? Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Kalau ada yang kesulitan, kalau ada keterbatasan bagaimana? Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Oke, jadi itu menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Ya, bagus, Akbar. Sudah cukup lengkap. Yang kelima, silakan tadi Levina. Yang selanjutnya oleh Levina. Silakan Levina di-unmute dulu, jangan lupa sayang. Ya. Bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perubahan? Miss, tadi belum baca, Levina belum baca. Bacanya yang nomor 5. Oh, bacanya yang nomor 5. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Levina lihat di halaman 23-nya. Bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perubahan? Boleh dibaca. Silahkan, langsung dibaca aja. Masyarakat mana yang relatif mudah menerima orang asing? Masyarakat perkotaan atau pedalaman? Kotaan. Kalau yang susah menerima budaya baru, masyarakat perkotaan atau pedalaman? Pedalaman. Oke, good. Thank you, Levina. Jadi, anak-anak, jawaban dari yang tadi Levina, bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perubahan itu tergantung ya. Biasanya kalau yang di perkotaan itu mereka lebih terbuka terhadap perubahan ya. Kalau di pedesaan biasanya lebih ke mempertahankan budayanya masing-masing. Oke, di sini udah 5 orang nih, baru 5 siswa yang menjawab. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Buka halaman 30. Clue keduanya adalah keadaan bahasa keragaman bahasa daerah. Siap? Halaman 30. Oke, sudah dibuka? Miss akan tunjukkan Sudah. soalnya ya. Sudah. Berapa jumlah bahasa daerah yang dimiliki Indonesia? Yang ke-8, pulau mana di Indonesia yang memiliki jumlah bahasa daerah terbanyak? Berapa jumlahnya? Yang ke-9, kalau pengguna bahasa daerah kurang banyak, apa
apa yang mungkin terjadi? Dan apakah peran bahasa daerah? Silahkan dicari dulu jawabannya selama 20 detik. Sebentar ya, aduh dia raise hand-nya diturunkan dulu, nanti Miss akan hitung waktu untuk kalian raise hand. Oke, thank you aduh dia. Oke, sekarang Miss akan tanya karena tadi ada yang bingung mungkin ya. Miss akan nanyanya per pertanyaan. Siapa yang mau jawab nomor 7, nomor 8, nomor 9? Ya, siap. Turunkan dulu. Siapa yang mau jawab nomor 7? 5, 4, 3, belum. 2, belum. Turunkan dulu semuanya. Siap? Turunkan dulu. 1. Oke, Aina. Siapa yang sekarang turunkan lagi semuanya? Yang jawab nomor 8. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Aluna. Sekarang turunkan lagi semuanya. Yang jawab nomor 9. Turunkan dulu semuanya. Turunkan dulu raise hand-nya. Yanka dan Aluna silakan diturunkan raise hand-nya. Oke, yang jawab nomor 9 dan 10. 1, 2, 3. Adodia. Good. Adodia nomor 9. Satu lagi. Yang jawab nomor 10. Yang jawab nomor 10 ini siapa? Aluna tadi kan udah ya, nomor 8. Oke, Kalea, silahkan. Sekarang kita mulai dari Aina dulu ya tadi. Berapa jumlah bahasa daerah yang dimiliki Indonesia? Aina, silahkan jawab. 742. 742, good job. 742 apa, Nak? Bahasa. Bahasa daerah, ya, good. Sekarang nomor 8 oleh Aluna. Papua. Ya, yang memiliki jumlah bahasa daerah terbanyak. Pulau mana? Papua. Papua. Berapa jumlahnya? 271. Very good. Jadi di Indonesia, pulau yang paling banyak itu bahasa daerahnya adalah Papua ya. Jumlahnya 200. Oke, 271 ya. Sekarang nomor 9 dijawab oleh Adodia. Kalau pengguna bahasa daerah kurang banyak, apa yang mungkin terjadi? Silakan Adodia. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Oke, very good. Bahasa daerah di Indonesia akan terancam punah. Good, Adodia. Sekarang nomor 10 dijawab oleh Kalea. Apa peran bahasa daerah? Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Oke, berperan dalam menjaga budaya daerah. Kalau bahasa daerah punah, apakah kita akan merugi? Kita akan rugi nggak kalau bahasa daerahnya punah? Iya. Jadi kita harus melestarikan atau enggak? Melestarikan. Ya, caranya dengan menggunakan bahasa daerah. Jadi kalian juga boleh menggunakan bahasa daerah yang biasa kalian gunakan. Boleh bahasa Sunda, atau yang biasa bahasa Jawa, atau bahasa lainnya. Silahkan digunakan ya. Oke, sampai saat ini anak-anak sudah ada 8 orang yang menjawab. Dengan yang mendapatkan 2 poin itu ada Akbar dan Aluna. Sisanya 8 anak lagi belum mendapatkan poin. Jadi silahkan yang belum mendapatkan poin, kalian harus berebut dengan teman-temannya mendapatkan poinnya. Siap?
Oke, kita lanjutkan ke halaman 38. Silahkan lihat dulu teksnya tentang keragaman agama di Indonesia. Oh, tapi kita diminta nyanyi dulu nih. Iya, kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Nah, relaksasi dulu. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi lagu ini ya. Satu nusa, satu bangsa. Sebentar. Ada. Ada ya? Ada. Kita nyanyi apa ya? Walaupun dari ini aslinya ketimpa juga kita Oke, tadi ada yang nyanyi, ada yang lip sync, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian tahu tadi itu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apa yang kalian rasakan ketika menyanyikan lagu itu? Lambat, cepat, atau ada di pertengahan temponya? Lambat. Ya, bagus. Lambat. Satu bangsa itu masuk temponya ke lambat atau largo ya. Di situ ada di buku kalian penjelasannya. Oke, welcome Elang. Elang, hari ini kita lagi menggunakan pembelajaran dengan sistem poin ya. Jadi nanti misalnya memberikan pertanyaan, Elang langsung cari jawabannya di buku. Nanti Miss kasih tahu juga harus cari di halaman berapa. Siap? Cara menjawabnya klik raise hand ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Siap? Ya, udah nyanyinya. Sekarang kita lanjut. Nanti kalau mau jawab, klik raise hand ya. Siap. 3 pertanyaan dari halaman 38 ya. 3 pertanyaan dari teks halaman 38. Yang pertama, apa alasan Indonesia disebut sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional? Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Ada berapa agama yang diakui di negara Indonesia? Dan apa kewajiban bagi setiap pemeluk agama? Silahkan dicari dulu jawabannya dari teksnya selama 20 detik.
Oke. Kesempatan dibuka untuk yang mau menjawab nomor 11. 1, 2, 3. Oke, di sini ada Kalea ya. Nomor 11. Nomor 12. 1, 2, 3. Silahkan Aina. Nomor 13. 1, 2, 3. Oke, silahkan untuk Syafirah. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 11 dulu. Tadi dijawab oleh Kalea ya. Kalea, apa alasan Indonesia disebut sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional? Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Oke, jadi alasannya itu karena Indonesia ada di antara dua benua dan dua samudra. Oke, bagus jawabannya Kalea. Nomor 12, Aina. Apa akibat dari Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional? Apa sih akibatnya? Terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Iya, bagus. Akhirnya masuklah persebaran agama dari para pedagang asing ke Indonesia ya. Jadi anak-anak juga tahu kenapa bisa masuk berbagai agama itu karena jalur perdagangan ya. Nomor 13. Good job tadi Aina ya. Syafirah, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Dan apa kewajiban bagi para pemeluknya? Silahkan Syafirah. Halo Syafirah. Halo Syafirah. Halo Syafirah. Oke, Miss lempar ke siapa yang mau menggantikan Syafirah? Aku, Miss. Yanka. Iya, Miss. Yanka. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara ibadah, kitab suci, dan tempat ibadah berbeda dan Miss, maaf ya, Miss, ada suara lain. Agama yang diakui di Yanka. 6. Hilang. Kenapa? Tadi siapa yang ngomong? Oh, Syafirah ya. Oke, nggak apa-apa Syafirah. Nanti Miss kasih satu pertanyaan buat Syafirah ya. Yang ini sudah terlanjur dijawab Yanka. Tapi nggak apa-apa. Syafirah, coba Miss mau tanya ada berapa agama dan sebutkan agama yang ada di Indonesia. 5. Iya, ada 5. Yakin? Coba lihat di teksnya sayang. 6. Iya, silakan dibaca apa aja. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, very good. Tadi sudah dijawab ya. Oke, thank you Syafira and also Yanka, Aina, and Kalea. Good. Sekarang kita masuk. Nanti kalian bisa isi ya mind maps yang ada di halaman 39. Nah, karena berhubung Zoom-nya sebentar, jadi nanti dikerjakannya sendiri aja ya, tidak langsung di Zoom-nya. Sekarang ada di halaman 63 sampai 64. Silahkan langsung dibuka. Sesi 4 kita masuk tentang rumah adat. Silahkan dibuka dulu halaman 63 sampai 64. Miss akan memprioritaskan bagi yang sama sekali belum menjawab ya, karena kalian wajib dapat poin. Di sini baru 10 orang yang dapat poin. Buat kalian yang belum menjawab, belum mendapatkan poin, ayo sekarang berusaha mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, pertanyaannya adalah,
Ada 3 pertanyaan. Ada di manakah suku bangsa Manggarai? Itu nomor 14. Pertanyaan 15. Ada berapa rumah adat di Wairebo? Jelaskanlah bentuk rumahnya itu seperti apa, terbuat dari apa, berapa tingginya, ya. Dan yang ke-16, jelaskan fungsi tingkat 1 sampai 5 di rumah adat Mbaruniang. Jadi tingkat 1 fungsinya apa, sampai tingkat 5 fungsinya apa. Silakan dicari jawabannya selama 15 detik. Oke, sebentar ya. Ya, turunin dulu sebentar sayang. Nanti Miss hitung, silakan nanti di raise hand. Siap ya? Ini Miss langsung aja untuk mau jawab nomor 14. 1, 2, 3. Oke, di sini udah semua. Oke, Gasan, silakan nomor 14 oleh Gasan. Nomor 15. Oleh Alia. Nomor 16. Tidak ada lagi yang menjawab. Nomor 16. Miss mau kasih tadinya untuk yang belum. Tapi ya di sini yang raise hand ada. Oke, Miss akan pilih ke Tia ya. Silahkan. Nomor 16 oleh Tia. Oke. Sekarang kita tanya ke Gasan ya. Nomor 14. Biarkan Gasan menjelaskan. Gasan, ada di manakah suku bangsa Manggarai? Di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Oke, di situ ada kampung yang disebutnya apa, Gasan? Wairebo. Iya, Wairebo terletak di mananya katanya? Di sebuah lembah di barat. Barat Daya, kota? Ruteng. Oke, nah itu jadi suku bangsa Manggarai adanya di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur ya. Ada rumah adat daerah kampung ya, namanya Wairebo. Bagus. Gasan dapat 1 poin. Nomor 15 Alia. Ada berapa rumah adat di Wairebo? Jelaskanlah bentuk rumahnya. Silakan Alia. Terdapat 7 rumah adat Manggarai. 1 di antaranya rumah adat gendang yang biasa disebut Mbaruniang. Rumah gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Wow, thank you Alia for answering. Keren banget ya ini rumah Mbaruniang. Tingginya sampai 15 meter dan perkataannya itu pakai rotan ya, nggak pakai paku sama sekali. Luar biasa, semoga kita bisa lihat langsung ya ke Wairebo. Nah, sekarang nomor 16 oleh Tia. Jelaskan fungsi tingkat 1 sampai 5 di rumah adat Mbaruniang. Tingkat pertama disebut tutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. 2. Tingkat kedua berupa lonteng yang disebut logo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. 3. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. 4. Tingkat keempat disebut lempa rae, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. 5. Tingkat kelima disebut hengkang kode, untuk tempat sajian persembahan kepada leluhur. Oke, thank you Tia. Anyway, let's take a picture first. Anak-anak kita foto dulu. 1, 2, 3, cheese.
Oke, because the time is over, kita akan lanjutkan di minggu depan. Ya, kita akan lanjutkan sesinya seperti ini. Kita akan bahas PKN ya. Oke, see you next week. Gak ada tugas.